Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah dalam kajian bulanan kita integrasi studi Islam. Ya, setidaknya ini merupakan sebuah sarana kita untuk ngecas iman kita, karena biar bagaimanapun batin juga perlu kita berikan nutrisi. Dan di sini bukan berarti saya yang paling alim, tidak ya. Kita hanya saling sharing, saling berbagi informasi dengan tujuan untuk perbaikan bersama. Kita coba awali kajian bulanan malam ini dengan merenungi sebuah hadis dari Rasulullah yang meskipun sederhana, tapi kalau kita renungi hadis ini maknanya sangat dalam sekali. Maknanya bisa menjadi peta hidup bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah ditanya, perkara apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Kemudian Rasulullah menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah kembali tanya, perkara apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Rasulullah menjawab, al-famu wal fajr, mulut dan kemaluan. Coba kita renungi hadis ini, renungi dalam-dalam dan menjadi semacam pelajaran penting bagi kita semua. Perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah taqwallahi wa husnul khuluq. Taqwallahi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu artinya kita berusaha mengerjakan segala perintah Allah dan berupaya menjauhi larangannya. Karena biar bagaimanapun kita ini adalah hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan wujudnya adalah ketakwaan. Ini berhubungan dengan hablum minallah. Bagaimana kita berupaya menjaga sholat 5 waktu sebagai wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupaya mengelola waktu, mementingkan sholat daripada hal-hal yang lain, bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita memprogram diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran sebagai wujud takwa kepada Allah. Karena biar bagaimanapun sholat itu bukan hanya perkara kewajiban, tapi menjadi kebutuhan, menjadi nutrisi, menjadi solusi dari setiap permasalahan yang kita lalui. Ista'inu bisabri wassalah. Jadi jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Nah, jadi ini bukan hanya perkara kewajiban saja, tapi ini menjadi kebutuhan. Bagaimana kita berupaya bertakwa kepada Allah untuk memanajemen diri kita, senantiasa menjaga sholat kita.
Karena kalau kita sudah meninggalkan sholat wajib, itu artinya ketakwaan kita kepada Allah ternodai. Sementara tadi hadis Rasulullah, perkara yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian selain sholat, bagaimana kita menjaga diri kita dalam perkara-perkara ibadah wajib lainnya? Saum Ramadan. Kemudian juga senantiasa menjaga waktu untuk membaca Al-Quran. Setiap hari diprogram. Bahkan pernah kita diskusikan bagaimana peta jalan agar bisa khatam 30 juz, yaitu dengan cara minimal 1 juz sehari. Dengan cara strateginya adalah habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. 10 lembar 1 juz, 1 bulan 30 juz. Nah, bagaimana kita mengelola waktu kita untuk senantiasa membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran itu bukan hanya sebatas perkara ibadah, tapi juga menjadi nutrisi batin, menjadi obat hati, menjadi penyembuh. Orang akan merasa berbahagia jikalau dia rutin membaca Al-Quran. Bahkan setiap huruf saja itu ganjarannya luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca kitab suci Al-Quran, maka akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alifun harfun, walam harfun, wa mim harfun. Alif itu sudah 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berapa kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan jika kita memprogram diri kita untuk bertakwa kepada Allah lewat memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian senantiasa menjalani waktu dengan berzikir, dengan terus berzikir, karena zikir itu adalah ibadah setiap desah napas, setiap waktu. Perkara yang sangat ringan sekali kita lakukan, tapi ganjarannya luar biasa. Nggak sulit, zikir itu nggak sulit. Kita programkan untuk selalu ingat untuk berzikir, karena zikir itu bukan cuma ibadah, tapi juga menjadi nutrisi bagi kita, menjadi obat, menjadi sumber kebahagiaan bagi hati kita. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana ma'abdi zakarani wa taharakat bisafata. Aku bersama hamba-hambaku yang hati dan lisannya berzikir. Mau bayangkan Allah membersamai kita gitu dalam mengarungi dunia. Ini menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian bagaimana kita mempola ibadah-ibadah wajib yang lain sebagai wujud takwa kepada Allah. Saum Ramadan, berupaya, memang bagi laki-laki bisa ya 1 bulan. Tapi kalau perempuan barangkali ada masa-masanya. Bagaimana dia senantiasa mengganti kekurangan-kekurangan itu secepatnya. Karena ada masa-masa halangan, ya. Nah, bagaimana dia berupaya untuk menjaga puasanya? Karena puasa itu bukan cuma perkara ibadah, juga menjadi sumber kesehatan fisik kita dan batin kita. Sumber kesehatan. Kemudian juga ibadah umroh dan haji bagi yang mampu. Nah, ini adalah perkara yang bisa membawa seseorang masuk ke dalam surga. Taqwallahi hablum minallah. Selain ibadah wajib, juga dia kemas dengan ibadah-ibadah sunnah. Bagaimana menjaga sholat sunnahnya, sholat duha dirutinkan, sholat tahajud diusahakan, dan sebagainya. Terjaga semuanya. Kemudian wa husnul khuluq, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik.
Ini perkara hablum minan nas. Perpaduan antara hablum minallah dan hablum minan nas, maka akan menjadi wujud kesempurnaan. Karena jadi orang baik itu sangat tenang, sangat damai, sangat menyenangkan menjadi orang baik itu. Bagaimana perkara ibadahnya berefek kepada perkara interaksi antar sesama manusia dalam wujud akhlak yang baik. Karena biar bagaimanapun Rasulullah diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak. Bahkan perkara akhlak ini ada hadis yang kalau kita baca, kita renungi hadis ini, maka insya Allah selalu tenang, selalu damai. Tidak ada permusuhan, tidak ada perkara kebencian dan sebagainya. Karena Muslim yang baik itu adalah Muslim yang paling bagus akhlaknya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim terbaik itu adalah ketika lisan orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Bagaimana dia menjaga lisan, menjaga perbuatannya sehingga orang lain tidak terzalimi, tidak tersakiti. Ini hadis yang sangat sederhana, tapi kalau kita renungi maknanya luar biasa. Ketenangan akan didapatkan, kebencian nggak akan ada, permusuhan nggak akan ada kalau memang kita coba renungi dan kita amalkan hadis Rasulullah ini. Karena biar bagaimanapun orang terbaik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, itu tadi bagaimana kita mencoba merenungi hadis Rasulullah, taqwallahi wa husnul khuluq. Kemudian Rasulullah juga ditanya, perkara apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka? Al-famu wal fajr, mulut atau lisan dan kemaluan. Nah, ini kita jaga baik-baik karena ini dua perkara yang paling sering memasukkan orang ke dalam neraka. Bagaimana kita menjaga lisan kita agar senantiasa tidak menyakiti orang lain. Bahkan ini kalau kita jaga baik-baik, maka akan tercipta kedamaian. Jadi lisan ini adalah hal yang ringan tapi efeknya luar biasa. Kalaunya ada perkataan-perkataan yang baik, nasihat, atau mungkin semacam kata-kata yang bisa membangkitkan semangat, motivasi, pembelajaran, maka kita sampaikan. Tapi kalau memang tidak ada hal-hal yang penting, ya kita lebih baik diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Bagaimana caranya? Ya kita jaga sekali lisan ini. Karena lisan ini sudah luar biasa dijaga secara fisik. Lisan itu sudah ditutupi oleh dua gigi kita dan mulut kita. Udah tertutup tuh, double. Nah, ini bisa menjadi perkara kita agar terjaga secara lisan. Bahkan setiap kata yang kita ucapkan itu selalu kita ingat bahwa ada hisabnya. Ada malaikat yang mencatat setiap kata-kata kita. Mungkin kita berkata-kata kita lupa, tapi ada catatan-catatan dari malaikat yang menjadi efek cegah kita. Dan Allah juga Maha tahu apa yang kita ucapkan. Zaman sekarang apalagi ya, bukan cuma secara lisan, tapi juga lewat postingan-postingan. Perlu kita jaga sekali, jangan sampai postingan-postingan kita malah menjadi efek yang menjerumuskan bagi diri kita. Bukan cuma postingan kita perhatikan, kemudian juga chat-chatan kita perhatikan, story WhatsApp atau mungkin story Instagram kita perhatikan, apakah ada hal-hal yang berbahaya atau tidak. Kalau yang untuk kebaikan ya silahkan kita sebarkan. Tapi kalau perkara-perkara yang bisa mengundang mudarat, maka kita lebih baik diam saja. Tidak perlu mengomentari, menjaga lisan kita. Kemudian al-famu wal fajr.
mulut dan menjaga kemaluan. Kemaluan ini juga merupakan efek yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka. Bagaimana kita menjaga kesucian kita, ya. Bagaimana kita menjaga pandangan kita, menjaga tangan kita, menjaga lisan kita, menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang menjerumuskan. Interaksi dengan lawan jenis. Tentu kita kan diberikan ghorizatun nau atau naluri ketertarikan kepada lawan jenis. Tapi biar bagaimanapun, bagaimana cara kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan zina. Karena zina juga merupakan hal yang sangat menjerumuskan orang ke dalam neraka. Karena kalau dia sudah berpikir, dia takut kepada Allah SWT, maka dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti itu. Menjadi efek cegah, ya. Menjaga pandangan, menjaga anggota tubuh dan sebagainya, ya, agar terjaga. Nah, jadi ini sebuah hadis yang sederhana yang perlu kita renungi, bahwa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini adalah perpaduan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Dan juga perkara yang paling sering memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah lisan dan kemaluan. Dan ini perlu kita hindari. Bagaimana kita menjaga perkataan-perkataan kita. Tidak perlu kita mengomentari postingan-postingan yang tidak perlu, ya, yang malah bisa menjerumuskan kita, gitu. Yang mudah-mudahan perenungan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, ya. Kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab, insya Allah. Silakan moderator.